Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Di sebuah sudut kota Melbourne yang sepi, sebuah tragedi yang mengerikan terjadi. Isabel, seorang gadis muda yang berusia 19 tahun, menghilang secara misterius. 6 minggu kemudian, jasadnya ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Isla ditemukan dalam posisi tersembunyi di sebuah kulkas yang telah berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kisah ini bukan hanya tentang pembunuhan yang mengerikan, tetapi juga tentang bagaimana para pelakunya mencoba menutupi kejahatan mereka dengan cara yang paling keji dan hampir berhasil lolos. Penasaran dengan ceritanya? Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Bersama saya Aprilia, sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Isabel adalah seorang wanita yang sangat menarik. Dia bukan hanya remaja biasa, tapi dia dikenal sebagai gadis yang sangat kreatif, penyayang, dan memiliki semangat yang sangat tinggi. Ibunya, Justin Spox, menggambarkan Isla sebagai jiwa yang paling lembut. Seseorang yang selalu berusaha melihat sisi baik dalam segala hal, meskipun dirinya sendiri tengah berjuang melawan masalah kesehatan mentalnya. Isla memiliki impian yang sangat sederhana namun penuh makna. Dia adalah pencinta alam, suka berkebun, dan cita-citanya menjadi ahli biologi laut. Namun sayangnya, perjalanan hidupnya yang singkat berakhir dengan cara yang begitu tragis. Dia harus dihabisi oleh seseorang yang seharusnya bisa menjadi pelindung, bukan pemangsa. Singkat cerita, pada tanggal 7 Oktober 2024, Isla mengirim pesan kepada temannya. Pesan itu tampak seperti sesuatu yang sangat menggembirakan. "Hey guys, aku telah menemukan sugar daddy terbaikku," tulisnya. Isla tampak begitu bahagia dengan pria yang ia sebut sebagai juru penyelamatnya. Seseorang yang dapat memberikan hadiah dan bisa dia jadikan sebagai ATM berjalannya saat dia merasakan keadaan yang sangat sulit. Menurut polisi, Isla memberitahu temannya bahwa orang ini telah menghujaninya dengan berbagai macam hadiah dan ingin merawat Isla sebagai anaknya sendiri, bukan sebagai seorang PSK. Tapi sayangnya lagi, euforia hubungan baru ini tidak bertahan lama. Dalam beberapa jam saja setelah mengirim pesan itu, Isla tiba-tiba menghentikan semua komunikasi. Pesan teks terakhir yang pernah dia kirim ke temannya adalah pukul 11:34 malam. Sebelumnya, pada tanggal 4 Oktober, Isla meninggalkan rumahnya di Brunswick sekitar pukul 6 sore. Tujuannya adalah apartemen seorang pria bernama Marat Genif. Pria berusia 53 tahun yang tinggal di Santa Kilda East. Isla diduga tiba di apartemen itu pada malam hari tanggal 5 Oktober. Dari rekaman CCTV yang diperoleh polisi, pada saat itu terlihat momen-momen terakhir Isla dalam keadaan hidup. Kamera yang mengarah ke dapur apartemen Genif menangkap sesuatu yang mengerikan. Sosok pria itu terlihat memukul Isla dengan sangat kejam. Pukulan dan pukulan dilancarkan hingga gadis muda itu jatuh ke lantai. Setelah itu, tidak ada lagi tanda-tanda bahwa Isla pernah keluar dari apartemen itu hidup-hidup. Setelah melakukan pembunuhan brutal itu, Genif diduga tidak bekerja sendiri. Ia lalu meminta bantuan temannya yaitu Eyal Yevi. Mohon maaf jika penyebutannya salah ya guys. Seorang pria berusia 57 tahun. Wah, berarti ini bapak-bapak menuju ke kakek-kakek semua nih ya. Lanjut, bersama-sama mereka melakukan berbagai cara untuk menyembunyikan jasad Isla agar kejahatan mereka tidak terungkap. Selama 6 minggu berikutnya, kedua pria itu diduga mengangkut jasad Isla melintasi pinggiran kota Melbourne dan menyembunyikannya di dalam kulkas. Pada tanggal 9 Oktober, Yevi membeli dan mengirimkan kulkas baru ke apartemen Genif. Sementara itu, kulkas lama yang kini telah berisi jasad Isla dibungkus dengan plastik dan dilakban. Kulkas itu lalu dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Hari demi hari pun berlalu, yang namanya ada mayat berhari-hari dalam kulkas pasti akan keluar dong bau busuknya. Nah, si bau busuk dari kulkas tersebut mulai menarik perhatian orang-orang di sekitar.
Para tetangga mencium bau menyengat dan melihat banyak lalat berkerumun di sekitar kulkas. Tapi Genif dan temannya ini rajin memantau kulkas itu guys. Jadi kira-kira nih, misalkan ada warga-warga yang curiga ngeliatin kulkas itu, dia langsung gercep mindahin kulkas itu ke tempat yang lain yang lebih aman. Pada tanggal 28 Oktober, Yafi diduga membuang barang-barang milik Isra termasuk tas dan topi yang kemudian dikenali sebagai milik korban. Sementara itu, kulkas yang berisi jasad Isra tiba di sebuah fasilitas daur ulang di Clayton. Ada seorang pria yang tidak mengetahui isinya secara tidak sengaja membuka kulkas tersebut. Dan di dalamnya betapa kagetnya ia menemukan sesuatu yang awalnya dikira sebagai bangkai hewan atau daging yang busuk aja gitu yang ada di dalam kulkas tersebut yang mungkin pemiliknya lupa membuangnya. Pada saat itu karena jasadnya Isra ada di dalam plastik dan terbungkus rapi, si pria tersebut gak pakai pikir panjang langsung aja ngebuang jasadnya Isra tempat sampah rumah tetangganya. Sementara itu kulkasnya dibiarkan begitu saja di pinggir jalan. Beberapa hari kemudian polisi mulai menyelidiki keberadaan Isra yang telah lama menghilang. Saat mereka menelusuri jejaknya, mereka menemukan informasi kontak Genif di catatan telepon Isra. 1 jam setelah polisi menghubunginya, Genif terlihat kembali memindahkan kulkas itu. Kali ini, Genif memindahkannya ke sebuah properti di Hampton. Akhirnya guys, sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan terjatuh juga. Jejak kulkas yang terus berpindah itu membawa polisi ke tempat pembuangan sampah. Dan dengan bantuan catatan dari dewan lokal, polisi berhasil melacak jalur pengumpulan sampah dan akhirnya menemukan jasad Isra pada tanggal 19 November, 6 minggu setelah ia dibunuh. Marat Genif dan Eyal Yafi akhirnya ditangkap guys. Genif didakwa atas pembunuhan Isra, sementara Yafi menghadapi dakwaan dalam membantu pelaku. Dalam pembelaannya, Genif mengklaim bahwa ia bertemu Isra pertama kali ketika membantu seorang teman memindahkan barang-barang di Santa Kilda. Ia mengaku telah menawarkan Isra tempat tinggal, tetapi dia mengklaim bahwa ia telah mengantarnya ke tempat lain pada tanggal 7 Oktober. Sebuah pernyataan yang sangat bertentangan dengan bukti CCTV. Sementara itu, Yafi tertangkap membawa metafetamin dan uang tunai sebesar 6.000 US dollar serta tiket pesawat ke Bulgaria saat ia ditangkap. Awalnya ia membantah keterlibatannya guys, tetapi akhirnya ia mengakui bahwa ia membantu menyembunyikan jasad Isra. Bagi ibunya, Justin Spokes, kehilangan Isra adalah luka yang tidak bisa disembuhkan. Dalam sebuah pernyataan yang memilukan, ia mengenang putrinya dengan penuh cinta. Yang Anda inginkan hanyalah menciptakan, mencintai dan dicintai. Hati saya sangat sakit dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa itu tidak akan terjadi lagi, ucapnya dengan penuh kesedihan. Impian Isra telah direnggut secara kejam. Ia adalah seorang gadis yang penuh cinta dan penuh harapan, yang seharusnya memiliki masa depan cerah. Namun nyawanya diambil oleh seorang yang tidak peduli dengan hidupnya. Seseorang yang tega mengakhiri kehidupannya dan berusaha menyembunyikan kejahatan dengan cara yang begitu keji. Kasus ini meninggalkan satu pertanyaan besar yang masih belum terjawab. Mengapa Genif tega membunuh Isra? Apa motif dari tragedi tersebut? Dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam apartemen itu pada saat malam itu? Apakah ini benar-benar hanya pembunuhan impulsif atau ada motif lain yang lebih gelap di baliknya? Saat proses hukum terus berlanjut, keluarga Isra hanya bisa berharap bahwa keadilan akan ditegakkan. Isra mungkin telah tiada, tetapi kisahnya tidak boleh dilupakan. Ia adalah pengingat tragis tentang bagaimana dunia bisa menjadi tempat yang paling kejam, tetapi juga panggilan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang mengalami nasib serupa. Kisah ini bukan hanya tentang tragedi, tetapi juga tentang harapan bahwa keadilan akan ditegakkan. Isra layak untuk diingat, bukan sebagai korban semata,
tetapi sebagai seorang gadis yang penuh dengan cinta dan impian yang hidupnya direnggut sebelum ia sempat mewujudkan semuanya. Jadi itulah guys kisah dari Isabel. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.